Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami kelompok 10, yang beranggotakan saya Fali Fernanda, yang kedua ada Zaidan Ahmad Atorik, yang ketiga ada Alfida Saputra. Di sini akan membahas tentang bahasa reguler dan aplikasinya. Dari pendahuluan pertama, dalam dunia ilmu komputer, terutama pada bidang teori bahasa dan otomata, terdapat konsep fundamental yang menjadi dasar dari banyak aspek sistem komputasi modern. Salah satu konsep tersebut adalah bahasa reguler. Bahasa reguler termasuk dalam kategori bahasa formal yang paling sederhana, namun memiliki peranan yang sangat besar dalam pembentukan logika mesin dan pengelolaan data eksternal. Bahasa ini digunakan secara luas dalam berbagai bidang, mulai dari pembuatan compiler, analisis leksikal, validasi pola, input pengguna, pattern validation, hingga dalam sistem pencarian teks seperti pada regular expression, regex, yang sering digunakan dalam pemrograman modern. Bahasa reguler pada dasarnya mengekspresikan sekumpulan string atau pola yang dapat dikenali oleh sebuah mesin sederhana yang disebut otomata. Berhingga finite automata. Otomata bekerja dengan cara membaca setiap simbol pada input secara berurutan, berpindah dari satu state keadaan ke state lain sesuai dengan aturan transisi yang telah ditentukan. Dengan kata lain, otomata berfungsi sebagai model matematis yang dapat menirukan bagaimana mesin memproses informasi dan membuat keputusan berdasarkan urutan simbol tertentu. Ada dua jenis otomata berhingga yang umum digunakan, yaitu deterministic finite atau DFA dan non-deterministic finite automata dan atau NVA. DFA memiliki aturan transisi yang pasti untuk setiap input di setiap state, sedangkan NVA dapat memiliki beberapa kemungkinan transisi untuk satu input. Walaupun terlihat berbeda dalam implementasi, secara teori keduanya memiliki kekuatan yang sama dalam mengenali bahasa reguler. Dalam konteks praktikum ini, mahasiswa mempelajari bagaimana otomata dapat dirancang dan diuji secara langsung menggunakan perangkat lunak GVLab atau Java Formal Language and Automata Package. GVLab merupakan alat bantu pembelajaran interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memvisualisasikan, dan menjalankan simulasi otomata dengan mudah. Dengan aplikasi ini, konsep teoritis yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami karena dapat diamati secara visual melalui perpindahan state dan hasil penerimaan string. Melalui tugas ini diharapkan tidak hanya mengulang teori dasar bahasa reguler, tetapi juga dapat menghubungkan dari teori dengan implementasi nyata melalui pembuatan otomata. Mungkin selanjutnya teman saya bisa dilanjutkan. 2. Kajian teori. Bahasa formal dan automata. Bahasa formal merupakan himpunan string atau urutan simbol yang dibentuk dari suatu himpunan simbol dasar yang disebut alfabet. Setiap simbol dalam alfabet bisa berupa huruf, angka, atau karakter lain yang digunakan untuk menyusun pola tertentu. Bahasa formal memiliki peran yang sangat penting dalam dunia komputer karena menjadi dasar bagi mesin untuk memahami, memproses, dan mengenali data secara logis dan sistematis. Dengan kata lain, bahasa formal memungkinkan manusia untuk mendefinisikan aturan komunikasi dengan komputer dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dipahami oleh mesin. Bahasa formal digunakan untuk mendeskripsikan pola-pola tertentu yang muncul pada berbagai konteks, seperti struktur sintaks dalam bahasa pemrograman, pola input yang valid pada suatu aplikasi, atau susunan token yang digunakan dalam proses kompilasi. Misalnya, compiler sebuah bahasa pemrograman harus memahami mana susunan kode yang benar dan mana yang salah. Pemahaman tersebut didasarkan pada definisi bahasa formal yang mengatur struktur sintaks dari bahasa tersebut. Oleh karena itu, bahasa formal tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki penerapan langsung dalam dunia nyata. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Jaidan. Kemudian definisi bahasa reguler. Bahasa reguler merupakan salah satu jenis bahasa formal yang memiliki struktur paling sederhana dalam hierarki Chomsky.
Bahasa ini dapat dikenali oleh deterministic finite automata maupun non-deterministic finite automata. Dengan kata lain, bahasa reguler adalah himpunan string yang dapat diterima oleh suatu automata hingga kondisi akhir atau final state tanpa memerlukan memori tambahan untuk melacak urutan simbol sebelumnya. Bahasa reguler memiliki pola atau aturan tertentu yang dapat dinyatakan secara eksplisit. Setiap bahasa reguler dapat direpresentasikan dalam bentuk automata hingga pada tahap implementasi program komputer. Contohnya bahasa yang berisi string diakhiri 01, hanya terdiri dari jumlah karakter genap, tidak mengandung dua angka satu berurutan, mengandung huruf A, B dengan jumlah A genap, bahasa yang mengandung simbol 0. Kemudian bahasa non-reguler merupakan jenis bahasa formal yang tidak dapat dikenali oleh automata, baik deterministik maupun non-deterministik. Hal ini disebabkan karena bahasa non-reguler memiliki pola atau struktur yang memerlukan memori tak terbatas untuk dilacak sehingga tidak dapat direpresentasikan hanya dengan menggunakan jumlah keadaan. Nah, ini contohnya 0n, yaitu semua string yang memiliki jumlah simbol 0 dan 1 yang sama. Bahasa berbentuk palindrom. Bahasa yang memiliki jumlah tanda buka dan tanda tutup yang seimbang seperti ini. Kemudian ini bahasa yang memerlukan kecocokan antara jumlah simbol A dan C. Kemudian ini desain dan implementasi automata. Struktur DFA-nya dulu nih. Q0 sebagai state awal sekaligus penerima. Q1 state antara yang menunjukkan jumlah karakter ganjil. Kemudian ini transisinya dengan input 0 atau 1 buat Q0 ke Q1 atau Q1 ke Q0. Implementasi di G-Flap. Nah, ini pengujiannya. Ini implementasinya itu nanti kayak gini. Nah, ntar ini tuh diinputin itu. Misal, kalau misalkan kita pakai inputan ganjil, ntar bakalan di reject sama otomatanya. 001 misalkan. Nah, inputannya bakalan di reject. Kalau misalkan kita pakai inputan inputan genap, pasti bakalan diterima. Misalkan 0001. Nah, setting configuration font. Karena di sini kita udah atur 0 0 ke Q1, 0 dari Q0 ke Q1, 1 dari Q0 ke Q1. Nah, ini tuh initial state-nya itu dari Q0 dan final state-nya kita tetapkan di Q0. Makanya kalau misalkan kita cuma 0 aja atau ganjil, bakalan berarti di Q1. Jadi bakalan ditolak karena final state-nya dari Q0. Kemudian ya ini kalau inputnya string kosong bakal diterima. Kalau 0 atau ganjil nih cuma satu doang bakal ditolak. Kalau ini ada dua nih diterima, 3 ditolak dan seterusnya. Nah, kemudian analisis hasilnya dari hasil simulasi yang dilakukan terlihat bahwa otomata bekerja sesuai dengan teori yang mendasarinya. Setiap string yang memiliki jumlah karakter genap diterima oleh automata, sedangkan string dengan jumlah karakter ganjil akan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa otomata yang dibangun telah berfungsi dengan benar dalam mengenali pola bahasa yang bersifat reguler. Otomata mampu membedakan string yang memenuhi aturan bahasa dengan yang tidak, sesuai dengan konsep DFA yang memiliki himpunan keadaan terbatas. Nah, ini ekspresi reguler yang tadi itu. Buat mesin yang tadi ya, 0 plus 1 dikali 0 plus 1 bintang. Nah, ini. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Valdi. Yang kelima itu ada penerapan bahasa reguler. Bahasa reguler memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang ilmu komputer, khususnya dalam pemrosesan data, pengembangan perangkat lunak, serta analisis bahasa.
Sifatnya yang sederhana namun efisien, menjadikan bahasa reguler banyak digunakan dalam sistem komputasi modern. Adapun beberapa penerapan utama bahasa reguler adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemrograman dan regular expression atau regex tadi. Bahasa reguler menjadi dasar dari regular experience atau regex, yaitu suatu pola yang digunakan untuk mencocokkan, mencari, dan mengekspresikan teks. Regex banyak diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, JavaScript, dan C++. Misalnya untuk memeriksa framework email, menemukan kata kunci tertentu dalam teks, atau mengganti pola karakter tertentu secara otomatis. Kemudian ada compiler dan analisis leksikal. Dalam proses pembuatan compiler, bahasa reguler digunakan pada tahap leksikal analisis untuk memecah kode sumber menjadi token-token seperti kata kunci, operator, dan identifier. Otomata berhingga DFA atau NFA berperan penting dalam mengenali token berdasarkan pola reguler sebelum diteruskan ke tahap analisis sintak analis. Kemudian ada pemrosesan teks dan pencarian data. Bahasa reguler juga digunakan dalam pemrosesan teks, misalnya pada sistem pencarian dokumen, pengelolaan data log, dan analisis isi file. Melalui ekspresi reguler, sistem dapat melakukan pencarian pola tertentu dengan cepat dan efisien, seperti menemukan nomor telepon, tanggal, atau URL dalam sekumpulan data besar. Kemudian ada keamanan sistem dan validasi input. Lalu ada natural language processing atau NLP. Itu dalam bidang natural language processing, bahasa reguler digunakan untuk melakukan pemrosesan teks processing seperti pemisahan kata, tokenization, menghapus tanda baca, atau pengenalan pola kata tertentu. Dengan bantuan ekspresi reguler, sistem NLP dapat menginstruksi informasi penting dari teks dalam skala besar secara efisien. Nanti ada kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa reguler merupakan salah satu jenis bahasa formal yang dapat dikenali menggunakan otomata berhingga finite automata, baik dalam bentuk deterministic finite automata atau DFA maupun non-deterministic atau NFA. Automata berfungsi sebagai model matematis yang memproses setiap simbol pada input secara sistematis dan berpindah dari suatu state ke state lainnya sesuai dengan aturan transisi yang telah didefinisikan. Melalui mekanisme tersebut, otomata mampu menentukan apakah suatu string diterima atau ditolak berdasarkan kesesuaian dengan pola bahasa yang telah ditentukan. Hasil simulasi yang dilakukan menggunakan aplikasi GVLab tadi menunjukkan bahwa otomata yang dirancang bekerja sesuai dengan teori. Otomata tersebut berhasil mengenali pola string biner dengan karakteristik tertentu, yaitu string yang memiliki jumlah simbol genap, misalnya input seperti 0101 diterima karena mengikuti lintasan transisi yang benar hingga mencapai accepting state, sedangkan string yang tidak memenuhi pola akan ditolak. Hal ini membuktikan bahwa otomata dapat bekerja secara efektif dalam mengenali bahasa reguler yang memiliki pola terbatas namun struktur dengan baik. Selain itu, konsep bahasa reguler memiliki penerapan yang luas dalam dunia praktis, khususnya di bidang pemrograman analisis leksikal dan keamanan sistem komputer. Contohnya, regular expression atau prosedur reguler digunakan untuk pemrosesan teks, pencarian pola, setelah validasi format input seperti alamat email, nomor identitas, dan kata sandi. Dalam bidang keamanan, bahasa reguler juga digunakan untuk mendeteksi pola akses mencurigakan pada sistem jaringan dan firewall. Dengan demikian, pemahaman terhadap bahasa reguler tidak hanya bermanfaat dalam konteks teoritis, tetapi juga memiliki nilai aplikatif yang tinggi dalam pengembangan teknologi. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap konsep bahasa reguler memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sebuah mesin abstrak mampu bekerja secara logis untuk mengenali struktur pola tertentu dalam data. Pengetahuan ini menjadi landasan penting bagi pengembangan teori bahasa formal lainnya, seperti bahasa bebas konteks, context free language, dan bahasa konteks sensitif, context sensitive language. Oleh karena itu, penguasaan terhadap konsep bahasa reguler tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga menjadi bekal fundamental bagi penerapan teknologi di dunia nyata, terutama dalam bidang kompilasi program, pemrosesan data, dan keamanan informasi berbasis logika komputasional.
Mungkin sekian dari kelompok kami atas penjelasannya dan contoh atasnya juga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.